Jadi menulis adalah satu cara bagi saya untuk mengeluarkan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya katakan. Assalamualaikum, saya Catherine Yaniarti. Profesi fullnya di rumah sebagai ibu rumah tangga, tapi saya sekarang lagi menggeluti dunia kepenulisan. Jadi sebelum menggeluti dunia kepenulisan, saya basicnya kan sastra ya. Jadi secara tidak langsung memang udah nggak canggung sama dunia kepenulisan. Dulu waktu dari SMA, dari kuliah juga udah nulis. Tapi yang benar-benar udah langsung berkecimpung sampai bisa nerbitin tulisan di buku itu tahun belakangan. Itu karena apa ya, menulis itu seperti release of stress. Penelitian membuktikan ya kalau misalnya perempuan itu harus mengeluarkan berapa ribu kata sehari supaya dia nggak tertekan gitu, supaya ada di pikiran dia, di perasaan dia, nggak menjadi beban, jadi tekanan bagi mentalnya sendiri. Nah, kalau saya nggak bisa ngomong banyak tentang apa yang saya pikirkan, tentang apa yang saya rasakan. Saya nggak bisa mengungkapkannya directly via words gitu. Jadi menulis adalah salah satu cara bagi saya untuk mengeluarkan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya katakan. Tanggapan keluarga terhadap dunia yang terbilang baru untuk saya geluti, maksudnya benar-benar berkecimpung langsung di dunia ini, mendukung sekali. Setelah menikah, sebelumnya saya bekerja ya, tapi setelah menikah dan punya anak, saya resign bekerja dan full time di rumah. Malah di waktu itu saya ngerasa justru lebih banyak hal yang harus dikeluarkan, yang harus diceritakan. Karena kalau misalnya kita di rumah aja nih, kita nggak punya banyak lingkungan sosial yang bisa kita ajak cerita tiap saat, kita bisa ngomong apa, bisa cerita apa setiap saat. Tapi dengan menulis kita punya alat untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu. Dan daripada bergosip dengan seseorang, lebih baik dituliskan menjadi sesuatu yang syarat makna. Jadi menulis nggak hanya nulis aja gitu, tapi ada sesuatu perjalanan hidup sehari-hari, apa yang kita pikirkan sehari-hari, nanti bisa kita ambil manfaatnya sendiri. Dan itu didukung sekali sih oleh suami terutama ya, karena kita tinggal masih keluarga kecil, saya masih sama suami dan anak masih kecil. Jadi suami mendukung sekali untuk saya terus berada di dunia ini. Oke, menulis itu sebuah kebutuhan dimana seperti kita makan nih, kita makan ya, kalau kita nggak makan kita nggak sehat gitu, nggak hidup gitu. Nah, kalau kita nggak menulis, jadi berasa ada yang kurang dalam sehari itu. Nah, time manajemennya itu yang jadi kendala kadang-kadang, karena kesibukan. Nah, nanti biasanya capek atau apa, benar-benar harus ngatur waktu. Oh, biasanya kalau misalnya harus nulis sebelum tidur, ya udah nulis dulu walaupun cuma selembar dua lembar gitu. Atau misalnya ada sesuatu yang terfikir saat melakukan kerjaan rumah atau apa, nah ditulis dulu, nanti poin-poinnya misalnya ditulis dulu, nanti dikembangkan kalau udah ada waktu yang lebih lega untuk nulisnya gitu. Itu sih suka dukanya. Ada suara di penghujung senja, membentur-bentur sudut jendela. Suara mencipta rasa, bertambah likat belitan sekian masa. Rasa menggaungkan panggil, terdengar dalam gigil. Panggilan terbawa mendung mega, berarak sepanjang sisa usia. Ada suara di sujud panjang malam, mengais iba pertemuan, mendamba pelukan, bukan khayalan, meski yang ada hanya bayangan. Suara serupa igawan ke seberang laut menjelma panggilan, pada satu nama tanpa lencana. Sebut ibu saja, ibu. Ya, sekali saja, setiap kali saja. 1 Agustus 2019.
Dari sekian banyak puisi dan tulisan saya yang masuk antologi, sepertinya tulisan Panggilan Ibu ini adalah tulisan yang paling bermakna. Karena di awal tahun kemarin saya kehilangan ibu saya. Jadi 2 tahun sebelumnya ibu memang udah sakit dengan kondisi yang tiba-tiba drop. Jadi pada saat itu saya merasa berada di titik terendah dalam hidup saya. Jadi banyak sekali tekanan yang saya rasakan di dalam hati saya, berupa penyesalan, berupa kasihan, berupa keinginan untuk berbakti lebih kepada orang tua, keinginan untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Ketika itu saya merasa ada begitu banyak sekali kata-kata yang ingin saya ucapkan, dan itu saya tuliskan, saya tumpahkan dalam tulisan. Oke, buat kamu semua di luar sana yang mau menulis, intinya kita semua bisa menulis, cuman kita mau nggak menuliskannya kita gitu mau menyisihkan waktu untuk menuliskan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Satu aja untuk yang mau menulis, sampaikan semuanya dari hati. Apa yang kita tulis itu benar-benar berasal dari hati kita, nanti insya Allah berterima di hati. Jadi menyentuh ke hati pembacanya. Tulisan-tulisan yang kita buat jadi nggak sia-sia, jadi nggak cuman hanya curhatan semata. Oke, saya Catherine Yeniarti. Temukan nama pena saya Catherine Ani sebagai freelance writer. Jangan lupa tonton channel YouTube ini. Di balik profesi banyak banget profesi-profesi, cerita-cerita yang bisa kamu jadikan inspirasi.